Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Koda Sofik Indonesiawan, NPM 190820110013. Nah, di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang perkembangan dan tipe IP address, proxy, dan DNS. Dimulai dari yang IP address. IP address adalah rangkaian angka yang menunjukkan identitas unik dari setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Sebelum internet muncul pada tahun 1969, DARPA mengembangkan penelitian sebuah jaringan komunikasi data antar perangkat komputer. Akhirnya, penelitian itu melahirkan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada demonstrasinya tahun 1982, ARPANET dapat menghubungkan 40 perangkat komputer saja. Lalu, pada muncul 1979, muncul Usenet, yang awalnya merupakan jaringan antar komputer di Universitas Duke dan UNC. Namun karena jumlahnya sedikit, tentu saja sistem pengelamatannya tidak begitu rumit. Dengan berkembangnya waktu dan penggunaan jaringan ARPANET semakin meluas, sistem pengelamatan yang bernama NCP (Network Communication Protocol) lama-kelamaan tidak sanggup lagi menampung node komputer yang semakin banyak. Maka DARPA mengembangkan suatu sistem pengelamatan yang lebih umum lagi yang dikenal dengan TCP atau IP, seperti IP address yang sekarang. Dan tipe-tipe IP address yaitu pertama ada IP address publik. IP address yang dimiliki oleh setiap komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan digunakan pada jaringan internet publik. Kepemilikannya diatur oleh vendor-vendor terkait yang menyediakan contoh internet service provider. Yang kedua ada IP address private. IP address private adalah IP address yang digunakan komputer atau perangkat yang terhubung lainnya dan umumnya digunakan oleh jaringan berskala lokal. IP address private terdiri dari dua macam, yaitu IP address dinamis dan IP address statis, seperti IP4 dan IP6. Lanjut dengan proxy. Perkembangan teknologi di bidang informasi telah memberikan pengaruh dalam segala aspek kehidupan. Perilaku masyarakat pun mengalami perubahan yang luar biasa. Hal itu pun berkembang dengan seiringnya bertambahnya jumlah pengguna internet. Internet dapat diakses di mana saja dan kapanpun juga. Hal ini menjadi pemicu hal-hal yang terjadi saat ini dengan penyalahgunaan fasilitas internet. Lalu, jumlah perkembangan pengguna fasilitas internet tidak dapat kita batasi, tetapi kita dapat membatasi penggunanya dimanapun dan kapanpun kita dapat batasi. Lalu muncullah proxy. Proxy merupakan sistem yang fungsinya memungkinkan para penggunanya dapat mengakses jaringan internet memakai IP address atau internet protokol. Internet protokol merupakan sebuah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasikan kemana server akan diarahkan. Untuk dapat bekerja atau dioperasikan, sistem ini menggunakan proxy server. Sementara itu, proxy server adalah perangkat yang dapat berupa komputer dan berfungsi sebagai perangkat untuk menyediakan layanan proxy, jaringan internet yang Anda gunakan saat ini yang bersamaan juga. Masuk di tipe-tipe proxy. Tipe-tipe proxy salah satunya adalah ada transparent proxy. Jenis proxy yang satu ini akan memberitahu situs web bahwa dirinya adalah server proxy dan mengirimkan IP addressmu, sehingga permintaan aksesmu akan diproses. Lalu yang kedua ada anonymous proxy. Anonymous proxy itu mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy tetapi tidak akan meneruskan alamat IP-mu ke situs web. Lalu ada distorting proxy, yaitu high anonymity proxy secara berkala mengubah alamat IP yang mereka berikan ke server web, sehingga sangat sulit untuk melacak lalu lintas yang dilakukan oleh siapapun. Masuk ke DNS. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System. DNS pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1983 oleh Paul Moka-Petris. Sebelum ditemukan DNS, dahulu ada satu cara yang bekerja seperti layaknya DNS yang digunakan saat ini, namun konsepnya masih manual, yaitu menggunakan sebuah file yang di dalamnya terdapat nama-nama komputer dan IP address-nya.
File tersebut bernama host files. Berkat adanya host files, maka seluruh komputer yang terhubung dalam satu jaringan bisa saling mengakses dengan hanya mengetikkan nama yang tertulis dalam host files tanpa harus mengetahui IP address-nya. Seiring berkembangnya pengguna komputer yang saling terhubung pada waktu itu, lalu ditemukanlah solusi cerdas sebagai pengganti konsep lama pengguna host files. Sistem baru tersebut bernama DNS. Tipe-tipe DNS adalah sebagai berikut. Ada salah satu macam DNS ada namanya DNS record, dan ini jenis-jenisnya. Ada e-record atau address record, atau ada AAA record, ada MX record, ada CNAME record, ada NS record, PTR record, STRT record, SRV record, DXD record, dan SOE record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani Asprina Cahyono dengan NPM 1908 2010 112. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dari IP address, proxy server, dan DNS. Oke, yang pertama ada IP address. Nah, yang fungsi pertama sebagai alat identifikasi host atau interface. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. IP address berfungsi sebagai identitas yang membedakan perangkat satu dengan yang lainnya. Karena hal inilah yang membuat IP address memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lain. Diilustrasikan seperti nama orang sebagai satu metode untuk mengenali siapa orang tersebut gitu. Jadi emang penggunaan IP address itu harus berbeda pada setiap host atau perangkatnya. Lalu yang kedua, sebagai alat lokasi jaringan komputer. Petunjuk lokasi jaringan yang memberikan informasi mengenai keberadaan suatu perangkat, baik nama, kota, maupun negara. Diilustrasikan seperti alamat rumah kita yang menunjukkan lokasi kita berada. Untuk memudahkan pengiriman paket data, maka IP address memuat informasi keberadaannya. Ada rute yang harus dilalui agar data dapat sampai ke komputer yang dituju gitu. Jadi emang fungsi ini tuh sangat berguna dalam mengakses internet. Namun kita sebagai pengguna internet juga harus berhati-hati saat menggunakan internet tentunya. Karena misalnya kita menghina seseorang di sosial media, lalu orang itu tidak terima. Bisa saja orang tersebut tuh melacak posisi kita dengan menggunakan IP address. Begitu. Yang kedua ada proxy. Proxy sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu connection sharing, filtering, dan caching. Kita akan membahas connection sharing. Konsep dasarnya itu pengguna tidak langsung berhubungan dengan jaringan luar atau internet, tetapi harus melewati suatu gateway yang bertindak sebagai batas antara jaringan lokal dan jaringan luar. Gateway bertindak sebagai poros di mana koneksi dari jaringan lokal dan jaringan luar terhubung pada gateway. Dengan adanya fungsi ini, maka melakukan koneksi dari jaringan lokal ke internet dengan menggunakan sambungan gateway secara bersamaan. Lalu yang kedua ada filtering, atau yang sering dikenal dengan istilah firewall, di mana dapat memblokir beberapa atau juga sebuah alamat IP yang tidak diinginkan, sehingga beberapa dari website tidak dapat diakses dengan memakai proxy tersebut. Nah, dengan adanya filtering ini tuh dapat melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang tidak diinginkan gitu. Dan efeknya itu tuh kayak mengurangi kegagalan gitu. Dan fungsi lain dari filtering ini tuh mencegah agar komputer tidak terserang virus dan juga malware. Oke, yang ketiga ada caching. Nah, caching ini proses penyimpanan objek-objek yang sudah diminta atau di request dari server-server ketika melakukan browsing
dan melakukan koneksi internet. Jadi contohnya adalah ketika kita membuka website, maka gambar dan juga objek di dalam website tersebut akan disimpan dalam bentuk cache. Berikutnya ada DNS. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, berikut adalah jabaran dari 3 fungsi DNS. Yang pertama adalah meminta beberapa informasi di IP address pada salah satu website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta beberapa informasi di URL pada salah satu website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga adalah mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda mengakses internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Taskia dengan NPM 19082001002. Di sini saya ingin melanjutkan tentang bagaimana cara kerja dari IP address, proxy, dan DNS yang sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan tentang apa itu pengertian dari IP address, proxy, dan DNS, serta bagaimana fungsi dari mereka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang IP address atau cara kerja IP address. Nah, cara kerja IP address ini, misalkan ketika kita mengirim email, kita mengakses jaringan yang terhubung ke internet atau yang memberikan kita akses internet. Hal ini akan terhubung ke provider internet atau ISP atau jaringan yang ada. Agar sukses, komputer yang kita gunakan harus menggunakan protokol internet, dan alamat IP yang kita gunakan adalah sebagai alamat pengirim virtual untuk membuat koneksi atau hubungan. Nah, ini contoh dari cara kerja IP address. Misalkan nih, komputer pertama itu milik kita, sedangkan komputer yang kedua itu milik teman kita. Nah, IP address ini di dalam internet selalu berbeda, namun dapat berhubungan karena pada satu jaringan internet. Misalkan IP yang komputer saya gunakan itu 192.168.110, sedangkan IP address dari teman saya itu 192.168.111. Nah, dalam mengirim IP address ini memerlukan verifikasi IP address, dan kita itu perlu tahu IP address dari teman kita. Nah, dalam mengirim sebuah data atau email tersebut, IP address penerima harus diverifikasi apakah benar penerima adalah IP address tersebut. Nah, setelah dicek kebenarannya, diketahui bahwa IP address tersebut adalah milik teman kita, maka data itu akan dikirim. Nah, setelah dikirim, maka data akan diterima. Cara kerja IP address agar lebih mudah memahami yaitu misalkan kita mengirim atau membuat status di Facebook. Nah, misalkan komputer kita itu IP-nya 192.168.110. Terus misalkan nih IP address dari Facebook itu 192.168.111. Terus ada lagi di teman kita IP address-nya itu 192.168.112. Nah, misalkan kita menuliskan tadi status di Facebook. Nah, status yang kita buat itu akan dikirim ke IP address dari Facebook tersebut. Nah, misalkan teman kita tuh lagi scroll Facebook gitu kan. Nah, si Facebook ini akan mengirim sebuah data ke teman kita kalau menunjukkan kalau kita itu sedang membuat status, dan si Facebooknya juga akan mengirimkan ke kita, ke IP address kita, untuk menampilkan status yang telah kita buat. Jadi IP address
itu mudahnya itu kayak misalnya kita itu membeli sebuah baju di marketplace gitu kan. Misalkan kita membeli, kemudian gak lama 2 hari atau 1 hari itu, maka akan baju itu akan dikirim ke alamat kita. Jadi seperti itu mudahnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara kerja proxy. Nah, cara kerja proxy itu bagaimana sih? Jadi cara kerja proxy itu ketika klien yang tersambung dengan proxy server meminta layanan tertentu seperti file, koneksi, akses web page, ataupun lainnya. Proxy server ini yang digunakan pada web browser itu akan mengevaluasi permintaan layanan tersebut sesuai dengan aturan filternya. Jadi proxy ini memiliki filternya itu. Jadi sebagai contoh, proxy server dapat menyaring traffic berdasarkan Internet Protocol Address. Jika permintaan itu divalidasi oleh filternya yang ada di proxy-nya, maka proxy akan menyediakan apa yang diminta oleh klien dengan menyambungkan ke server atau layanan tertentu yang diminta dan meminta layanan dari server tersebut untuk kliennya. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari DNS atau Domain Name System. Nah, ini adalah cara kerja DNS secara detail. Saya ini mengambil dari channel YouTube-nya Uarnix. Di channel YouTube Uarnix ini penjelasannya lebih detail dan jelas. Kalau misalkan penjelasan saya ini berbelit-belit atau kurang jelas, bisa langsung mampir ke channelnya Uarnix. Nah, gimana sih cara kerja DNS secara detail? Nah, misalkan kita itu mencari situs yang sering kita buka, misalnya Facebook. IP address dari Facebook ini sudah ada di cache memory. Jadi dia itu langsung menampilkan homepage, langsung menampilkan beranda dari Facebook itu. Nah, gimana kalau misalnya kita baru pertama kali buka situs tersebut atau web yang baru pertama kali kita buka. Nah, misalkan di sini tuh studi kasusnya itu www.google.com yang belum pernah dibuka. Nah, gimana? www.google.com ini tidak ada di memory cache karena dia baru pertama kali dibukakan. Nah, di sini tulisnya itu jika tidak ada, maka minta ke resolver server dari ISP. Nah, setelah ke resolver kan, terus di resolver itu berisi tentang database dari domain dan IP address. Nah, dia akan cek apakah ada google.com dan ternyata di situ tuh belum ada, yang ditulis itu google.com tidak ada atau belum terdaftar. Nah, resolver ini akan meminta kepada root server. Nah, di root server ini akan cek, ternyata dia nggak punya, tapi dia itu si root servernya ini punya IP address dari TLD. TLD itu apa sih? TLD itu top level domain. Nah, di root server ini memberikan IP address top level domain ke resolver. Jadi itu di situ ada kan IP dari TLD itu 212.32.33.12. Nah, setelah kembali ke resolver akan cek lagi ke top level domain. Nah, top level domain itu apa sih? Jadi top level domain itu berisi macam-macam domain seperti .com, .net, .id, dan lain-lain. Karena TLD memiliki name server dari domain .com, maka dia akan mengirimkan TLD top level domain.com dan akan mencari di name server. Nah, di name server ini kan google.com, berarti domainnya itu .com, berarti di name server ini pasti ada IP address dari Google, karena Google itu domainnya .com. Terus kemudian dicari dan ketemulah IP address dari google.com. Setelah ketemu, dikirimkan ke resolver IP address dari google.com. Setelah ke resolver, maka akan mengirim ke PC kita dan menampilkan homepage dari google.com. Nah, resolver yang telah diberikan IP address yang telah diberikan dari name server ke resolver ini akan menyimpan IP-nya
untuk digunakan lain kali. Nah, ini penyebab biasanya kalau kita baru pertama kali buka website atau situs itu lebih lama daripada yang sering kita buka. Jadi ini alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Rizkyani Fadila, NPM 190820100008. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga dan contoh implementasi dari IP address, proxy, dan DNS. Yang pertama adalah IP address. Informasi harga ini saya ambil dari salah satu website yaitu Indonesia Network Information Center. Saya akan menjelaskan sedikit tentang alokasi alamat IP. Saat ini pengalokasian alamat IP untuk IDNIC APCII di Indonesia dikelola oleh Asia Pacific Network Information Center atau disingkat dengan APNIC, yaitu organisasi yang ditunjuk oleh IANA untuk melakukan pembagian IP address di Asia. APNIC mendelegasikan IDNIC APCII untuk pembagian IP address di Indonesia. Manfaat menjadi anggota pusat informasi jaringan yang dikelola oleh IDNIC APCII adalah tidak perlu menjadi anggota APNIC langsung untuk mendapatkan alokasi IP address. Pada gambar terlihat list yang merupakan resource yang akan diterima oleh anggota baru IDNIC APCII. Untuk anggota dengan status perusahaan dan pendidikan akan dikenakan tarif application fee sebesar Rp5 juta dan hanya dikenakan satu kali di depan atau pada awal pembayaran. Perusahaan yang telah menjadi anggota APCII dibebaskan dari biaya ini. Biaya tahunan pada tabel belum termasuk PPN 10% dan biaya materai Rp6.000 yang ditanggung oleh pengguna. Jika sebuah institusi memiliki alokasi IPv4 dan juga IPv6, maka yang ditagihkan hanyalah nominalnya yang lebih besar. Sebagai contoh, tagihan IPv4 sebesar 19 juta. Tagihan IPv6 sebesar 12 juta, maka jumlah yang ditagihkan adalah 19 juta, yaitu tagihan yang terbesar. Biaya yang dibayarkan untuk IP sudah termasuk AS number, dan AS number tersebut dapat diminta setelah mendapatkan alokasi IP. Di dalam website Indonesia Network Information Center, kita juga dapat mensimulasikan biaya untuk harga yang akan kita bayarkan. Di sini saya mencontohkan kalkulator untuk simulasi biaya dengan jenis keanggotaan perusahaan IPv4 sebesar 24 bit dan IPv6 32 bit. Berikut hasil dari perhitungan simulasi biaya dengan total perkiraan biaya sebesar Rp19.960.000. Selanjutnya yaitu proxy. Sama dengan informasi harga sebelumnya, saya juga mengambil dari salah satu website yaitu Flash Network. Di sini saya mencontohkan harga dari jenis private proxy. Harga proxy sangat beragam, mulai dari Rp125.000 hingga Rp300.000. Kelebihan dari proxy premium berbayar adalah kecepatan yang stabil dan server yang terjamin. Adapun juga proxy gratis, namun kelemahan menggunakan proxy gratis akan memperlambat koneksi internet dan menampilkan banyak iklan. Akan lebih berbahaya juga jika layanan proxy tersebut dijalankan oleh hacker. Berikut harga yang ditampilkan pada website Flash Network. Harga tersebut ditentukan per 3 bulan dengan masing-masing jenis harga yang ditawarkan mulai dari bronze hingga platinum. Selanjutnya yaitu DNS, Domain Name System. Harga tersebut saya ambil dari website yaitu Google Cloud dan GoDaddy Indonesia. Di dalam website Google Cloud juga menawarkan layanan Cloud DNS secara gratis. Harga Cloud DNS termasuk biaya bulanan per zonanya yang ditambah dengan biaya pengguna berdasarkan traffic query.
bisa dilihat pada gambar sisi kiri. Untuk sisi kanan adalah harga yang ditampilkan dari website GoDaddy, yaitu sebesar 32.000 per bulan. Kita langsung ke contoh implementasi dari IP address, proxy, dan DNS. Contoh implementasi dari IP address bisa pada gambar. IP address dapat terhubung karena memiliki network yang sama, yaitu 10.10.3, dan IP address tidak dapat terhubung jika memiliki network yang berbeda, yaitu 10.10.3 dan 10.10.5. Berikut contoh implementasi dari proxy. Penggunaan mode proxy ARP digunakan ketika kita mempunyai sebuah jaringan di mana dial-in client menggunakan IP address dengan ring yang sama dengan jaringan lokal LAN. Pada dasarnya, ketika terdapat konfigurasi IP address dengan subnet yang sama pada lebih dari satu interface router, maka hal ini akan membuat tabel routing tidak berjalan dengan baik. Efeknya antara dial-in client dan client pada jaringan lokal tidak bisa komunikasi. Pada kondisi inilah mode proxy ARP bisa digunakan. Agar bisa saling komunikasi, mode ARP pada interface perlu dirubah, yaitu defaultnya menjadi enable menjadi proxy ARP. Yang terakhir yaitu DNS, Domain Name System. DNS bekerja ketika klien atau resolver atau aplikasi mengirim permintaan resolving kepada aplikasi lain. Dan dari aplikasi lain tersebut, server akan memberikan petunjuk server DNS lain atau request tersebut mengalami kegagalan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.